yang tidak hadir. Devia, ya, ini masih sakit. Diandra, Egi, Oke. ya, Fahri, sip. Fajar, good. Atika, sat. Fauzan, ya, bagus. Kia, oke. Aksan, Hafiz, Hadi, Hikmah, Ihsan, Intan, Jamal, Julian, Keiza, Karina, Krisna, Lulu, Arvin, Maulidiani, Melian, Esa, Sip, Ilham, dan Ihsan. Jadi di sini yang 4 orang ya masih terpantau sakit ya. Baik, kita doakan sama-sama semoga teman kita yang sedang sakit cepat-cepat sehat kembali dan bisa berkumpul lagi bersama kita di sini. Ice breaking dulu semuanya. Ya. Siapa yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Yang masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Apa? Kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Oke, pintar. Masih ingat ya apa itu? Pertama, kecerdasan artifisial ini menyangkut mengenai kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Contohnya apa? Kalian menggunakan HP setiap hari. Misalnya memakai HP nomor kue. Ya, pura-pura dia tahu. Padahal dia harus di rumah. Kalian menggunakan handphone. Jadi, kecerdasan artifisial itu menyangkut tentang bagaimana komputer atau sistem mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Baik. Tahukah kalian bahwa hal itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari? Pernah nggak kalian berpikir bahwa HP itu yang kalian gunakan itu sangat memberi pengalaman yang sangat berharga? Contohnya mencari rumus-rumus pelajaran, misalkan mencari materi pembelajaran. Pernah nggak berpikir sejauh itu? Baik, coba kalian berikan contoh nyata bahwa komputer itu atau sistem komputer itu baik HP itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Contohnya siapa yang bisa memberikan contoh? Contohnya apa? Contoh sehari-hari aja. Main game, terus scroll TikTok, nonton YouTube, betul. Ada lagi? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai manfaat KAA dalam kehidupan sehari-hari. Apin, apa itu KAA? Baca. Ya? Kita baca buku kurang lebih. Mesin atau komputer yang membantu manusia untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah dan efisien. Nah, di sini untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Bisa nggak HP sebagai manusia? Bisa nggak? Bisa. Contohnya, go.
menggantikan si mama. Tapi bisa bekerja sendiri nggak? Tidak. Tetap yang melakukannya adalah kita sebagai manusia. Dan dia juga belajar seperti, bukan menggantikan manusia, tapi seperti manusia. Mesin komputer yang membantu manusia untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, mudah, dan efisien. Contohnya apa ini? Contohnya Google Assistant. Apa itu Google Assistant? Kamu suka bertanya sama Google Assistant. Mengapa kecerdasan AI itu penting? Nah, kenapa kecerdasan AI itu penting? Baca dulu. Membantu manusia menghemat waktu, membantu membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan mudah. Bisa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Bagus. Banyak bisa dimanfaatkan di berbagai bidang kehidupan. Ini yang akan kita bahas hari ini, manfaatnya di bidang pendidikan. Nah, ini membantu sekali. Bantu manusia menghemat waktu, memberikan informasi lebih cepat, betul nggak? Betul. Kamu bisa cari jawabannya nak. Tinggal cari di Google. Hey, carikan jawaban tentang rumah adat. Kan? Langsung beruntung. Ya, membantu menyelesaikan tugas dan pekerjaan lebih mudah. Baik, selanjutnya apa saja sih manfaat KA itu atau kecerdasan artifisial itu apa saja? Kita bisa lihat di sini. Manfaat KA di bidang pendidikan, di bidang hiburan, di bidang transportasi, di bidang kesehatan dan keamanan. Contoh di bidang pendidikan saat ini. Saat ini Ibu menjelaskan di depan dengan cara seperti ini. Lebih bermakna atau tidak? Maknanya kenapa? Karena lebih menarik ya. Tapi kalau dengan begini lebih jelas kan? Lebih jelas karena ada gambarnya. Tadi juga seperti tadi. Kemudian di bidang hiburan, apa saja bidang hiburan? Karaokean ya. Nggak usah jauh-jauh di rumah karaokean. Cukup di rumah, setelahnya di YouTube, cari karaoke. Atau, aduh aku mumetnya di rumah nih segini, pengen jalan-jalan kemananya, mau cari destinasi kafe yang bagus. Kalau di bidang transportasi apa saja? Di bidang transportasi sekarang lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita tinggal klik di HP, klik di HP jadwal keberangkatan ke Jawa. Si Fatika mau pulang ke Jawa, tapi harus berangkat pagi-pagi. Dia nggak sempat beli tiket dulu ke Jawa, nah. Ya, tapi aku harus sudah ada di sana jam 9 pagi, pemacaran nanya. Begitu klik ininya, sudah ada keberangkatan, tanggal jam berapa nih? Atau zaman sekarang parkir motor, parkir mobil, sudah pakai lintas itu ya, tik, gitu ya. Pakai apa? Tekan ya, atau pencet, keluar nanti ada sensornya kan? Keluar nomor polisi D4537 BE, ya. Berapa lama nih parkirnya? Nggak usah lihat jam. Tadi saya masuk jam 2 loh. Sekarang saya baru keluar jam 3, cuma 1 jam. Tidak, nanti otomatis akan keluar biaya. Kalau di bidang kesehatan ini zaman sekarang lebih modern lagi. USG tahu USG? Orang hamil, ada bayinya ya, dilihat begitu, baru ada bayinya. Terus sebagai berbagai macam penyakit juga kan, asal ibu di USG dulu ya, kelihatan penyakitnya. Oh dia tampak penyakitnya. Ini yang menyumbat sebelah sini tenggorokannya. Atau pada saat operasi, dokternya, wah itu operasinya rumit pisan ya. Tinggal klik di komputernya, nanti keluar dosis sekian, suntikan sekian, nah apa obat langsung turun. Dokter tinggal mengaplikasikannya saja. Tuh, ya, itu di bidang kesehatan. Dan di bidang keamanan, sekarang di sekolah-sekolah, jangankan di sekolah-sekolah, di rumah-rumah juga sudah banyak CCTV ya. Saat di mana buat CCTV? Nah, tujuannya buat apa ada CCTV? Keamanan. Baik, selanjutnya. Peranan KA dalam kehidupan sehari-hari. Satu sebagai pengguna aktif. Artinya mengubah atau membuat. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan tugas kalian melalui Google Form. Ada yang mengubah. Berarti yang berperan sebagai pengembang adalah Ibu. Kenapa Ibu? Karena Ibu yang membuat. Pengguna pasif. Siapa pengguna pasif? Pemakai. Contohnya ya kalian. Pada saat Ibu mengirimkan Google Form, kalian mengisi. Nah, Ibu berperan sebagai pengguna aktif, kalian berperan sebagai pengguna pasif. Baik. Apa yang harus diwaspadai?
kebenarannya. Bagaimana cara menggunakan KA atau AI? AI itu artifisial ya AI. Contohnya naon? Google Translate. Contohnya si Cici, ChatGPT. Banyak. Apa di WA ayahnya? Di WA Meta. Bagaimana caranya? Cara aman menggunakan AI. Yang pertama, selalu memeriksa kebenaran informasi yang diberikan AI. Jangan memberikan data pribadi sembarangan. Gunakan fitur kontrol orang tua. Nah, bertanyalah pada orang dewasa. Nah, sekarang kita akan masuk ke LKPD. Sekarang dibagi kelompok. Sudah bagi kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masih sama kelompoknya ya? Siap. Silakan bacakan dulu sesuai bacaan yang ada. Ada di atas di depan. Sudah semuanya? Ya. Berkelompok, silakan bacakan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1, pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial atau KA? Siapa yang mau ke depan? Kelompok 1. Siap-siap kelompok 2 ya. Silakan ke depan. Yuk. Siap-siap nanti kelompok 2 ya. Silakan ke depan. Nah, apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial menurut kelompok 1? Kemampuan mesin atau komputer. Perhatikan jawabannya sama tidak dengan jawaban kalian? Ya. Sama tidak jawabannya? Sama tidak? Sama. Boleh. Silakan tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2. Siap-siap untuk kelompok 3. Yuk baca. Soalnya apa? Sebutkan minimal 5 manfaat kecerdasan artifisial untuk manusia. Dalam bidang pendidikan, Yang ketawa. dalam bidang pendidikan, Slideshow pembelajaran. Nah, ini ya slideshow pembelajaran seperti ini. dalam bidang hiburan, contoh pariwisata atau kuliner. Terus, Dalam bidang transportasi, jalur penerbangan, kereta api, tiket parkir, dan lain-lain. terus. Dalam bidang kesehatan, robot operasi, resep dokter. Dalam bidang keamanan, security code atau CCTV. Ada yang sama? Nah, Ada yang berbeda jawabannya?
kerja manusia. Iya. Mempercepat kerja manusia. Iya. Beruntung tidak kalau kita menggunakan air? Beruntung tidak? Ingin lebih lanjut mempelajari air? Ingin lebih lanjut? Oke, baik. Begitu untuk hari ini. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi mengenai mengenai AI lebih lanjut lagi. Baik, sebagai tugas nanti akan ibu kirimkan peran AI dalam pendidikan dan setelah ibu bilang mengenai Google Form. Jadi kita akan melaksanakan ulangannya di Google Form. Kenapa menggunakan Google Form? Supaya mempermudah kita pengerjaan dan memeriksa soalnya. Nanti akan ibu kirim ya linknya ya. Akan ibu kirim linknya, terus kalian kerjakan maksimal jam 7 malam sudah dikumpulkan. Ya, dari pulang sekolah ini nanti sampai jam 7 harus sudah dikumpulkan. Paham? Paham? Baik, itu saja. Ada yang bertanyakan? Ada yang tanyakan? Sudah paham semuanya? Baiklah, kalau begitu silakan kalian kita berdoa bersama-sama. Yuk, Tim. Saya benar